Moga-moga Allah rahmati kita semuanya melalui Al-Quranul Karim. Sekilas baca dari tafsir yang pertama, Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi karya Imam Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Fawrah Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, surat Az-Zalzalah adalah madaniyatun, turun ketika Rasul masih turun ketika Rasul sudah hijrah, sudah berada di Madinah. Pendapatnya sapa? Fi qauli Ibni Abbasin wa Qatadah, pendapatnya Al-Imam sahabat Nabi, sepupu Nabi Ibnu Abbas dan ulama tabi'in yang bernama Imam Qatadah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Makkiyah. Wa Makkiyatun fi qauli, sifatnya Makkiyah maksudnya apa? Ketika Rasul belum berhijrah, masih berada di Mekah, surat Az-Zalzalah turun. Ini pendapatnya sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dan dua tabi'in bernama Sayyidina Atha dan Jabir. Nyuwun sewu, berarti memang terjadi perbedaan pendapat Ustaz ya di kalangan ulama salaf dan kholaf. Betul. Pendapat pertama Madaniyah, pendapat kedua Makkiyah. Sebelum bahas paragraf-paragraf yang lain, lah dalile ulama-ulama yang berpendapat Az-Zalzalah kok Madaniyah itu apa Ustaz? Kan ayat-ayatnya pendek-pendek, rata-rata itu kan Makkiyah. Kok ono wae pendapat Madaniyah? Beliau berpendapat, di kitab-kitab tafsir ada keterangan dari runtutan turunnya surat atau ayat, histori nuzulul Quran, nuzulul ayat, setelah Al-Hadid, kemudian Az-Zalzalah, kemudian An-Nisa. Loh, Al-Hadid kan rata-rata ayatnya Madaniyah, ya tentang hukum. Apalagi An-Nisa, ya tentang Madaniyah, tentang ahkam-ahkam. Oh, berarti isyarat Az-Zalzalah ya tentang Madaniyah juga, berarti isyarat masih, mohon maaf, Rasul sudah hijrah menuju Madinah. Ini pendapat dalil dari ulama yang mengatakan Madaniyah itu Zalzalah. Kemudian adapun mayoritas alim ulama, kalau di kitab As-Sawi, tafsir As-Sawi Syarah Jalalain, nggak perlu saya bawa semua kitabnya karena ada 15 kitab tafsir di rumah. Beliau mengatakan mayoritas alim ulama tetap condong Makkiyah. Alasannya apa? Ulama salaf dan khulaf rata-rata mengatakan Makkiyah. Pertama, ayat-ayatnya pendek, bahasa-bahasanya gebrakan. Kedua, pembahasannya rata-rata tentang nyuwun sewu, rata-rata tentang ahwalu yaumil qiyamah di surat Az-Zalzalah, kengerian kedahsyatan hari kiamat, dan itu kan identik dengan, mohon maaf, tauhid ketika masih berada di Mekah, kanjeng Rasulullah SAW. Lebih-lebih didukung berapa banyak ulama-ulama tafsir. Apakah itu Imam Al-Mahalli As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau tidak sama sekali membahas ikhtilaf ulama Madaniyah atau Makkiyah, langsung tentu poin sepakat Makkiyah. Ini menandakan makin menguatkan benar-benar Makkiyah itu Az-Zalzalah. Itu yang pertama pembahasan. Yang kedua, wahiyat tis'u ayatin, kata Imam Al-Qurtubi, dan surat Az-Zalzalah adalah terdiri dari 9 ayat. Loh, kalau kita hitungkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pinten Bapak Ibu? 8. Loh, tapi kok tafsir yang setebal 1,5 meter yaitu tafsir Al-Qurtubi kok
mengatakan wahiyat tis'u ayat. Sing bener mana? Walu apa? Songo. Nah, inilah kalau ngaji tafsir berbagai macam kitab tafsir. Kalau tafsir rujukannya para habaib, para kiai kita, lebih-lebih kiai PBNU rata-rata tafsir, mohon maaf, As-Sawi atau tafsir ini Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Kabir. Beliau juga mengatakan di sini wahia samanu ayatin. Surat Az-Zalzalah itu 8 ayat. Ini 8 ayat, ini 9 ayat. Di berbagai ayat rata-rata begitu tafsir Quran ya sama 8 ayat, ada yang mengatakan 9 ayat. Sing bener pundi? Bener kabeh. Paham maksud bener kabeh? Cuman proses teknis cara ngitungnya yang beda. Jangan dipahami, dikonotasikan 9 ayat berarti nambahi ayat ini penuh wong iki. Enggak. Atau 8 ayat berarti ngurangi ayat orang-orang ini. Tidak, cara ngitung yang beda saja. Ayatnya podo itu saja. Lalu yang 9 ayat maksudnya apa? Mohon maaf, yauma idzi yasdurun nasu ashtata sudah 1 ayat. Kemudian liyurau a'malahum sudah 1 ayat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau panjenengan bukan hanya ngaji tafsir Al-Quran, ngaji ilmu Quran dan ngaji qiraat, ternyata Kanjeng Rasul juga sering membaca yauma idzi yasdurun nasu ashtata, berhenti liyurau a'malahum atau liyurau a'malahum. Loh, Rasul lanjut seperti itu. Nah, sehingga ada keterangan di kitab tafsir-tafsir yang lain, keterangan seperti ini. Contoh kitab tafsir Al-Wasit atau tafsir Al-Baghawi atau tafsir yang lain ada keterangan khusus mushaf atau qiraat yang ulama-ulama Kufah ahli qiraat kan yang muktabar sak donya hingga yaumul qiyamah kan ana 10, Pak. Qiraat sab'ah pitu, oke. Itu yang mutawatirah. Ada yang tambahan masyhurah 3, sehingga yang setuju pakai dalam sholat maupun di luar sholat qiraat Al-Quran itu ada 10. Nah, di antara yang nomor 5, 6, pitu, ini campur bahasa Inggris apa ya. Nomor 5, 6, 7 itu orang-orang Kufah semuanya. Siapa? Asim, qiraat Asim bin Abi Nujud. Jenengan kan ngaji ini biasanya riwayat Hafiz. Qiraat siapa? Asim bin Abi Nujud. Itu qiraat nomor kelima. Keenam siapa? Imam Hamzah Al-Kufi, Kufah juga. Yang ketujuh Sab'ah, yang ketujuh siapa? Imam Al-Kisai yang wadduhi wallaili sajir, rata-rata itu. Lah ini itu loh. Ini 3 qiraat ini masing-masing minimal 2 riwayat ngaji Quran. Itu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum 1 ayat. Selain ulama-ulama Kufah, cara ngaji ini nyambung sampai lisan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Kanjeng Nabi mocone bacane yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Paham ya? Sehingga muncullah tulisan di kitab-kitab tafsir 8 ayat, lainnya 9 ayat. Oh, 9 ayat menurut selain ulama-ulama Kufah. Adapun yang ulama-ulama Kufah meyakini 8 ayat. Kebetulan nyuwun sewu, jenengan kan rata-rata tan beriku riwayat Hafiz kan gitu. Qiraatnya Imam Asim. Panjenengan beli mushaf Al-Quran Madinah, walaupun cetakan Madinah, tapi qiraat yang dipakai bukan Imam Nafi Al-Madani Madinah, tapi di situ ada keterangan riwayat Hafiz qiraat Al-Imam Asim bin Abi Nujud. Pasti ada tulisannya seperti itu. Makanya ditulis tetap yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum baru 1 ayat. Oke, babakan ketiga. Mungkin nama-nama lainnya. Apa nama lain surat Az-Zalzalah? Pertama Az-Zalzalah. Kedua surat Idza Zulzilat. Rasul juga menyebut surat Idza Zulzilat.
Yang ketiga surat Az-Zilzal, zilzalaha. Yang keempat, Rasul juga menyebut surat Jami'ah. Riwayat yang lain Jami'atun Nafidah. Yuk moco surat Jami'ah. Orang yang sudah ngaji langsung paham. Oh, itu maksudnya surat Az-Zilzalah. Ceritanya piye di kitab Tafsir Ibnu Katsir riwayatnya. Kitab Tafsir Ibnu Katsir termasuk tafsir yang makthurat, yang fokus pada riwayat, tidak banyak ra'yu pendapat tidak banyak. Kalau Imam Al-Qurtubi jauh lebih lengkap. Lah beliau menukil riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Nyuwun sewu, saya tidak bawa kitab tafsir Ibnu Katsir kesuwen kelamaan kabutan bawanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita radhiyallahu anhuma. Seorang laki-laki minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aqri'ni ya Rasulullah, tolong ajari ngaji aku atau bacakan untukku ya Rasulullah bacaan-bacaan Al-Qur'an." Rasul pun sallallahu alaihi wasallam nyuruh wacanen bacanen salasan min dzati alif lam ra. Bacalah surat-surat yang 3 saja, yang awali alif lam ra, alif lam ra, alif lam ra. Contoh surat apa? Yusuf, kemudian Ibrahim, kemudian Al-Hijr, itu kan alif lam ra, alif lam ra. Kemudian beliau merasa keberatan. Yang lain ya Rasul. Rasul SAW nyaranin yang kedua, Iqra salatan min dzati hamim. Ya sudah, wacanen 3 surat yang awalnya hamim, rotok pendek-pendek sithik. Yang lain ya Rasul yang mungkin lebih pendek lagi. Akhir Rasul ngasih saran, wacanen mbok kanggo obat, mbok kanggo hajat, wallah alam. Pokoknya secara tekstual rutan seperti itu. Rasul akhirnya nyuruh bacanen 3 surat, minimal 3 surat yang awal-awalnya al-musabbihat. Awalnya tasbih, apakah subhana, apakah sabbaha, apakah yusabbihu, disebut al-musabbihat. Surat Al-Isra menurut pendapat alim ulama, sebagian alim ulama tidak mayoritas, sebagian alim ulama masuk musabbihat karena subhanal ladzi asra. Surat apa lagi? Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Taghabun, Al-A'la. Wes minimal 3 surat itu wacanan. Kanggo ngobati atau kanggo ngruqyah atau sesuatu yang lain. Jeung Rasul apa meneh yang lain yang lebih pendek, yang mungkin kompleks, walaupun ayat-ayatnya pendek dalam 1 surat, tapi yang penting koyok-koyok mencakup banyak. Lalu yang keempat kalinya Rasulullah membacakan atau ngajari bacaan surat Az-Zalzalah, dan Rasul saat itu menyebut wahia suratun jami'atun. Nah di situ loh, itulah surat yang disebut surat jami'ah, ngumpulin, kombinasi. Lalu Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan sampai wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu, kalau panjenengan ruqyah, memang diantaranya kan andalan kita Al-Fatihah, ping 3 afdol, ora mempan ping 7. Lalu 5 ayat, pertama Al-Baqarah, lalu ayat 102, 103 surat Al-Baqarah, ada ayat kursi, ada 3 ayat terakhir dan seterusnya. Jangan lupa, buktikan kalau panjenengan ruqyah orang yang kesurupan jin, wacanan idza zulzilatil ardu zilzalaha yang disebut Rasul suratun jami'ah. Kandungane maupun pahalane, pesan substansinya, gertakan ancamannya itu koyok-koyok mencakup banyak surat-surat yang lain. Lebih-lebih panjenengan ulang-ulangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulangi saja terus. Dan ayat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ancaman hati-hati jin.
sampai dolim ganggu menungso, sekecil apapun kelakuanmu ini ingat ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran diingat, diulang-ulang. Itu takut, itu bangsa jinnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nemboten. Ini kok melototin saya medeni wong kabeh ini. Shallu ala Nabi Muhammadin. Oke, setelah itu hadisnya piye? Barangkali manfaat tak terus nggih. Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar, aku tidak nambah-nambahi lagi. Beliau rajin membaca dan memahami, mengamalkan surat Az-Zalzalah. Lalu beliau berkata lagi, ya Rasulullah, ya ada apa? Ini di hari Idul Adha kan panjenengan memerintahkan supaya nyembelih kurban. Lah aku melarat ya Rasul. Punyanya mohon maaf, mungkin sesuatu pemberian dari orang lain diberikan kepada saya. Bagaimana kalau aku paksa diri untuk sedekahkan, saya niati kurban. Orang mampu berkorban. Mohon maaf, apakah kambing, domba, pitik, ayam pun orang mampu. Tapi aku punya sedekah dari orang, bagaimana kalau aku sedekahkan niati kurban? Rasulullah SAW, lah jawabannya ra usah, dalam kurung sampean dewi melarat. Lalu piye solusi ini? Panjenengan duwe niat dan pengen dapat pahalane orang yang berkorban, sedangkan sampean melarat umpamane, ini konteksnya adalah melarat laki-laki tersebut. Rasul mengatakan, cukur rambutmu, cukur kukumu, saya artikan saja ya kesuwan soalnya, cukur syaribmu, apa ini syarib? Kumismu, cukur anahmu, anah itu ngisor, ya rambut ngisor. Itu adalah minangka udhiyah, ibadah korbanmu dalam kurung ketika memang dalam keadaan finansial yang melarat. Bisa difahami Bapak Ibu? Oke, hadis riwayat siapa? Imam Ahmad. Hadisnya di mana? Tafsir Ibnu Katsir juga ada. Oke, selanjutnya poin yang keempat, fadilahnya. Fadilah surah Az-Zalzalah. Rata-rata fadilah surat Az-Zalzalah diriwayatkan hanya Imam At-Tirmidzi. Sedikit sekali Imam Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Rata-rata Imam At-Tirmidzi. Bahkan nyuwun sewu, ada 3 keutamaan hadis keutamaan Az-Zalzalah, semuanya At-Tirmidzi rahimahullah taala, 2 hadis gharib, yang ketiga hadis hasan. Saya sampaikan secara data ilmiahnya status hadisnya. Hadis gharib itu piye ta Ustaz? Hadis gharib itu dalam sanadnya rata-rata mungkin nyuwun sewu ada 3, 4, 5 sama-sama meriwayatkan mentransfer hadis itu, tapi ternyata dalam silsilah sanad ada hanya 1 orang. Mungkin saya menyampaikan 1 hadis didengar oleh panjenengan orang banyak. Orang banyak ini mentransfer kepada orang banyak. Orang banyak tadi ternyata nyuwun sewu yang berhasil menyampaikan kepada generasi berikutnya hanya 1 orang sak dunya. Lah, ketika hanya 1 orang sak dunya inilah disebut hadis gharib. Bisa dipahami Mas saya? Oke. Pokoknya mangguk-mangguk tanggap paham lah, meskipun pura-pura paham apa menyenengin saya. Oke, artinya tidak terlalu kuat, tapi tetap kita sampaikan. Artinya tidak semuanya At-Tirmidzi sahih hasan itu ya. Ada yang beliau sendiri mengatakan wa hadza haditsun gharib. Pertama, ada 3. Yang pertama Sayyidina Anas bin Malik sanadnya. Saya tanpa menyebutkan sanadnya siapa-siapa ya, langsung Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza zulzilat." Sapa wonge yang maca idza zulzilat. Rasul menyebut surat idza zulzilat. Enggak selamanya az-zalzal atau az-zilzal. Udilat lahu binisfil Quran. Maka tertulislah baginya nilai pahala senilai atau seimbang setengah Al-Quran. Oh,
Panjenengan moco tadi idza zilzilatil ardu sampai akhir, tercatat oleh Raqib Atid alaihissalam minimal sudah seperti baca setengah Al-Quran. Makanya disebut Rasul jamiah, yang ngumpulin tadi. Oke. Kemudian wa man qara'a, dan barang siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun udilat lahu bi rubu'il Quran, baginya mendapatkan nilai pahala seperti baca 1/4 Al-Quran. Al-Kafirun. Wa man qara'a qul huwallahu ahad udilat lahu bi thuluthil Quran, dan barang siapa yang baca qul huwallahu ahad, nama lainnya surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad adalah dapat 1/3 Al-Quran. Hadza hadisun gharib. Hadis yang semacam ini pula wafil babi an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas juga ada, namun sama-sama perawinya hanya Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudi, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, An-Nasai, tidak, hanya Imam At-Tirmidzi. Kemudian langsung dua-duanya adalah gharib. Adapun yang paling pantas, paling kuat terkait hadis Fadilah Az-Zalzalah adalah yang ketiga, riwayat At-Turmudi sama-sama, tapi sanadnya adalah, mohon maaf, As-Sayyid Uqbah ibnu Mukrim Al-Ammi Al-Basri. Sampai singkat cerita saja, sanadnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah berkata, ini hadis yang paling kuat untuk kita amalkan terkait fadilah surah Az-Zalzalah. Rasul pernah dawuh kepada seorang laki-laki yang belum nikah, alias mungkin belum laku bahasanya. Hal tazawwajta ya gulam, apakah sampean sudah nikah? Bahasa orang Jeporo, sudah rabikah sampean? Kemudian laki-laki ini menjawab, lama ya Rasulullah, aku belum nikah, belum kawin ya Rasul. Ma'indi syai'un atazawwaj, aku nggak punya sesuatu bekal untuk nikah, untuk rabi. Rasul mengomentari dengan pertanyaan, alaisa ma'aka qul huwallahu ahad, bukankah engkau mampu membaca, engkau apal surat qul huwallahu ahad? Walaupun dalam kurung finansialmu ora ono bekal kanggo nikah. Bala ya Rasulullah, tentu aku hafal, bisa baca surah qul huwallahu ahad. Lalu Rasul mengatakan, hiya sulusul Quran, itu adalah sepertiga Al-Quran. Lalu lanjut lagi, alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath, bukankah engkau sudah bisa baca apal surat idza jaa nasrullahi wal fath? Nama lainnya surat apa? An-Nasr. Surat An-Nasr kan apal? Tentu ya Rasul. Ya sudah, itu adalah 1/4 Al-Quran. Ini hadis yang hasan, 1/4 Al-Quran kalau panjenengan baca idza jaa nasrullah. Lalu lanjut lagi, alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun, bukankah engkau juga apal qul ya ayyuhal kafirun? Nggih, tentu ya Rasul. Itu juga sama 1/4 Al-Quran nilai pahalanya. Bisa jadi mahar juga. Kemudian alaysa ma'aka yang terakhir baru Az-Zalzalah. Alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu zilzalaha, bukankah kamu sudah bisa ngaji apal surat Az-Zalzalah? Tentu ya Rasul, itu sama 1/4 Al-Quran. Dua hadis pertama mengatakan setengah Al-Quran, kan gitu. Hadis At-Tirmidzi sama-sama, tapi ada jauh lebih meningkat kualitas status hadisnya, hasan, sama-sama At-Tirmidzi, tapi dari sanad Sayyidina Uqbah bin Mukrim Al-Basri dan seterusnya sampai Anas bin Malik yang mengatakan hadisun hasan. Apa itu? Yang lebih kuat 1/4 Al-Quran. Ini bukan sekedar kajian tekstual, tapi status hadis dan sanadnya saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu hal yang ketinggalan, saya masih ingat di keterangan kitab tafsir Al-Wasit, dan
kitab Al-Lubab, kitab Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti. Ada pendapat ketiga tentang poin pertama tadi, Az-Zalzalah. Oke, pendapat pertama Makkiyah, saya tambahkan hubung barangkali manfaat, Makkiyah. Pendapat kedua Madaniyah. Pendapat ketiga dua-duanya Makkiyah turun, Madaniyah turun lagi 2 kali. Ini pendapat ketiga, seperti surat Al-Fatihah, seperti Al-Falaq, An-Nas, itu terjadi demikian menurut tafsir Al-Qurtubi. Yang keempat, dalam riwayat Imam As-Suyuti, keterangan riwayat Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala, Imam As-Suyuti mencatat, menukil riwayat seperti ini, bahwa Az-Zalzalah sebagiannya Makkiyah. Nyuwun sewu 6 ayat sampai yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura amalahum, itu Makkiyah ketika Rasul masih berada di Mekah. Sedangkan 2 ayat terakhir adalah Madaniyah. Ini pendapat keempat. Supaya panjenengan umpamanya ono ngaji seperti itu tidak lantas orang bener itu. Oh, bukan ora bener, tapi jenengan ya harus ngaji juga. Wawasan tafsir banyak. Ternyata pendapat keempat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, turun Madaniyah. Rasul sudah hijrah. Piye ceritane? Di kitab riwayat-riwayat Imam As-Suyuti seperti ini. Sebagian sahabat sempat berpendapat bantuan sepele beliau kepada orang-orang yang dicintai di kalangan kerabatnya itu ora ono walesane balesan pahala di akhirat nanti. Wong hal sepele kok bantu cuman 1.000 mosok nanti pahalanya gede, ora lah. Disepeleke sempat seperti itu. Kebalikannya, sebagian sahabat sempat Yarona berpendapat dosa-dosa yang nampak sepele, wes paling juga aman lah. Dipercontohkan oleh apa? Seperti kadzbah atau kadzabah. Kadzabah itu sekali dusta, alah sekali saja kok bohongnya, aman. Nah itu loh, sempat ada pendapat itu. Atau al-kadzbah, dalam hadis Rasulullah SAW pernah istilah kedua, kadzbah atau kadzibah, itu istilah Rasul nemu seorang ibu-ibu, nyun sewu yang punya anak-anak, hati-hati. Seorang ibu-ibu di depan Rasul nyelok, enak anakku entong tole kesini. Ada apa bunda? Tolong aku suruh ABC, umpamane suruh rajin sholat, apakah rajin ngaji, belanja ini dan itu umpamane. Nanti aku kasih hadiah ini. Omongane, alah cak cilik wae sek. Yang penting lakoni perintah udah. Nanti tak kasih ini. Oh, orang anak kata insya Allah nanti tak kasih ini, otomatis janji atau tidak? Wes. Lalu Rasulullah ningali dialog itu, wahai bunda, apa yang engkau janjikan kepada anakmu? Dalam kurung rata-rata wong tua orang ngati-ngati, alah cacile wae, cacile wae. Wallah ya Rasulullah, aku memerintahkan A, B, C. Dan jika ia melakukannya, aku kasih hadiah. Hadiah apa yang hendak engkau janjikan kepada dia? Yaitu tamroh, 1 butir kurma ya Rasulullah. Walaupun itu nampak bocah cilik sepele, hadiah pun hanya tamros cilik sepele. Wahai bunda, jika engkau tidak jadi memberi sang anak kandungmu, tercatat engkau pendusta di catatan Raqib Atid alaihi wasallam. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngati-ngati, walaupun kita bocah dewe, anak kandungnya dewe, tetap hati-hati, minimal insya Allah. Bisa dipahami nggih? Daripada tercatat dusta. Itu loh istilah mana kadzibah. Lalu juga nadhrah, di kitab riwayatnya Imam As-Suyuti seperti itu. Contohkan kadzibah, kedua adalah nadhrah. Sepandang, Allah memandang sekali saja kok amanlah, sesuatu yang haram aman itu. Nah, sempat ada pendapat seperti itu di kalangan sebagian sahabat, akhirnya turun di Madinah kala itu Rasulullah SAW,
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, siap-siap ono balesane di sisi Allah. Bisa dipahami nggih? Itu sekedar tambahan wawasan. Masih ada berapa jam lagi, Ustaz? 12 menit. Oke, nyuwun sewu nggih. Oke. Mungkin 3 menit atau 4 menit sebelum Isya saya minta izin karena Isyaan harus di Kota Bintang, ada taklim lagi. Oke, saya lanjut lagi. Ada keterangan selain daripada fadilah di kitab tafsir Ibnu Az-Zalzalah ini, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi berkata, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma berkata, lamma nazalat iza zulzilat baka Abu Bakar. Ketika pertama kali turun surat Az-Zalzalah yang intinya di antara inti adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tadi merupakan dosis paling tinggi untuk, mohon maaf, panjenengan yang rumangsa sudah sepuh. Memang saatnya ngati-ngati ngamale karena siap madhep mantep karo Gusti Allah. Dosis yang ekstra kuat bagi orang yang masih senang dosa. Lah ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lah Abu Bakar bagaimana keadaannya pertama kali dan seterusnya ketika baca surat Az-Zalzalah? Baka bukaan. Terus-terusan sering nangis, Pak. Nangis karena menghayati ayat-ayatnya tentang kiamat dan tentang 2 ayat terakhir surah Az-Zalzalah tadi. Memang nyuwun sewu, Pak. Atine Sayyidina Abu Bakar itu jos tenan di kalangan sahabat. Makanya beliau itu pernah sumpah, demi Allah, walaupun beliau jadi khalifahnya Rasulullah, pemimpin umat sak donya, pengganti Rasul, andaikan hendak melangkah menyampaikan khutbah Jumat, saya ulangi lagi, penting buat saya dan penting bagi ustadz yang biasa jadwal ngisi khutbah Jumat atau ngimami. Andaikan, kata Abu Bakar As-Siddiq, hati ini resik, ketika hendak ngimami atau hendak naik mimbar, atiku ana setitik saja kibria, sombong, akulah seorang ustaz, akulah seorang pemimpin umat, akulah demi Allah, aku gagalkan untuk menjadi imam atau khatib Jumat. Allahu Akbar. Kira-kira atine resik napa mboten? Itu Sayyidina Abu Bakar. Pantesan atine jos seperti itu dan kelakuannya jos. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyanjung-nyanjung Sayyidina Abu Bakar walaupun bukan Nabi, bukan Rasul. Selain itu apa? Nyuwun sewu, terkait Al-Quran selalu nangis. Malam terakhir Rasul hidup di dunia, adzan Isya berkumandang, Rasul ternyata masih pingsan karena sakit parah demam. Dalam hadis sahih, nanya, hei Aisyah, apakah jamaah Masjid Nabawi sudah sholat Isya? Belum ya Rasul, nunggu panjenengan. Rasul walaupun sakit parah akhirnya wudu. Ibarat isyarat buat kita, sak parah-parah kula jenengan tetap rajin sholat syukur-syukur jamaah. Kedua, walaupun sakit parah obati dengan air wudu. Rasul pingsan, lalu mencoba wudhu lagi, pingsan sampai 4 kali, makin larut malam belum juga pada sholat Isya, nunggu Rasul. Kan hadisnya seperti itu. Terakhir kali Rasul hidup malam hari di dunia. Lalu Rasul memerintahkan, hei Aisyah, tolong celuk bapakmu, kandani bapakmu Sayyidina Abu Bakar badal imam, isyarat menjadi khalifahnya Nabi, bukan orang lain lagi. Apa kata Siti Aisyah? Tolong ya Rasul, jangan bapakku. Lah kenapa? Engkau kan sudah tahu dan orang-orang tahu kalau ayahku Sayyidina Abu Bakar kalau baca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat maupun di luar sholat mesti
nangis. Apalagi az-zalzalah terkait kiamat, terkait faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah tipe atine Sayyidina Abu Bakar. Saya cerita seperti ini supaya panjenengan termotivasi. Oh, pantas beliau dimuliakan semulia-mulia dalam Al-Quran. Walaupun kula jenengan bukan Nabi, contohlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Rasul bertanya, apa yang membuat engkau menangis ya Abu Bakar? Az-zalzalah ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW menasihati terkait ketakutan Sayyidina Abu Bakar. Ayatnya terakhir, sekecil apapun dosa tetap bakal konsekuensinya ada di sisi Allah. Rasul mengatakan menghibur Sayyidina Abu Bakar dan hiburan buat kita. Laula annakum tukhti'una wa tudnibuna yaghfirullahu lakum. Kalau saja kalian tidak melakukan salah, tidak melakukan dosa, lalu Allah ampuni karena memang tidak punya dosa, pasti sesegera mungkin Allah ganti kalian dengan generasi yang doyan dosa. Paham ya? Kalau ono menungso generasi menungso orang punya dosa babar belas, justru ora panjang umur, bakal cepet diganti generasi menungso sing seneng sering nglakoni dosa, masih doyan dosa. Tujuannya apa? Tujuannya kita teruskan. La khalaqa ummatan yukhti'una yudnibun wa yaghfir lahum. Setelah nglakoni dosa, mereka kembali istighfar taubat. Kenapa? Li'annahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah ingin ngasih tahu Allah itu maha pengampun, bukan ghafir. Ghafur sangat mudah ngampuni dosa. Inilah maksudnya nasihat buat kita umat Kanjeng Nabi SAW. Apalagi sak bejat-bejate kula, sak akeh-akeh dosa kula jenengan, sak lumur-lumure dosa jenengan, lebih-lebih saat sakaratul maut, maka pantengi eling ati lan pikiran Allah Maha Ghafurur Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Belum masuk makna idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Memang inilah kaitannya ilmu tafsir. Kurang lebih ada 10 kitab tafsir yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.